Kalau yang dilakukan oleh Dr. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani dengan pasal pemerasan, diperas ya, diperas. Kenapa Dr. Reza Gladys itu mentransfer atau memberikan sejumlah uang kepada Nikita Mirzani? Kalau kasus ini sebuah kasus pemerasan. Biasa aja. Biasa aja kan. Santai kalau Nikita Mirzani mah. Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Cuma lucu aja. Nih Dokter Oki kita pelosan nih. Terus ada di situ disebutkan juga Doktif dan ada juga Dokter Oki juga di situ. Jadi makin seru nih. Terlibat atau tidak? No comment dulu. No comment. Ada yang No comment. tidak mau berkomentar apapun selain dari kasus yang Dokter jalani. Dan ini sindikat. Sindikat. Tapi Dokter mengaku bahwasannya tidak ada sindikat di dalam itu, Bang. Dia tidak terlibat salah satunya mungkin. Artinya silahkan dia, itu hak dia melakukan pembelaan diri. Ada dokter yang pamer inilah, pamer itulah, pamer sing rumah. Nah, karena produk dari Dr. Reza Gladys itu berbahaya, makanya dia nggak mau sampai Nikita Mirzani itu mereviewnya. Review skincare berbahayanya yang sama gitu ya? seperti punyanya Richard Lee. Klien kami ini diancam. Ya, pengancaman yang dilakukan itu jelas. Buktinya ada di dalam bukti chattingan. Sebagai contoh ya, ada pada titik-titik, kamu akan itu. Hai semuanya, welcome back to my channel Anebets. Senyumnya gila. Lama nggak bikin video ya. Gue akan sajikan kabar terbaru, kabar viral, kabar terupdate hari ini. Ya, belum sempat melakukan pesta pora, belum sempat melakukan selebrasi kalau pemain bola ya. Karena kemenangannya membuat Fadel menjadi tersangka dengan kasus anaknya si Loli. Siapa lagi kalau bukan Nikita Mirzani? Polda Metro Jaya menetapkan Nikita Mirzani menjadi tersangka dengan kasus tuduhan pengancaman dan pemerasan. Gak tanggung-tanggung nih, pemerasannya hampir sekitar 4 miliar rupiah. Gede banget tuh. Korbannya yaitu Dr. Reza Gladys, yaitu pakar skincare yang berjenis kelamin wanita. Pasti nggak asing ya dengan Dr. Reza Gladys. Kita langsung aja simak penyampaian dari Polda Metro Jaya. Cek videonya. Benar, ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Keterangannya adalah bukti yang cukup, jadi bukti sudah valid ya. Dia menetapkan inisial NM dan saudara IM. Masa sih Nikita Mirzani itu memeras ya sampai 4 miliar. Gede loh itu 4 miliar. Donasi Agus aja yang 1,5 itu jadi perebutan sampai sekarang belum kelar-kelar. Apalagi ini 4 miliar. Hampir 3 kali lipat ya dari donasi Agus Salim. Kita lihat videonya. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Dengan santainya ya, Mbak Nikita Mirzani ini. Dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka. Selamat bersenang-senang menikmati happyan kalian. Nikita Mirzani dengan santainya dong, dengan santainya, dengan senyumnya bahagia menanggapi kasus ini. Nah ini jadi pertanyaan nih, bener gak nih Nikita Mirzani itu memeras? Oke, kita lanjut melihat klarifikasi dari Nikita Mirzani ya tentang soal kasus yang menimpanya ini. Karena tuduhannya nggak main-main loh, 20 tahun penjara karena ada pasal yang berlapis di situ. Oke, kita lihat klarifikasi dari Nikita Mirzani. Cek videonya. Jadi Reza Gladys ini ingin menemui saya karena dia tidak mau saya membahas tentang salah satu skincare-nya dia yang mirip sama punyanya Richard Lee.
Bukannya mirip, sama, plek ketiplek. Dan gue sudah beli di e-commerce resminya Reza Gladys. Nah, dia tahu tuh kalau gue udah beli itu, ya kan? Dia ketakutan, dia cari-cari lah gue. Terus dikasihlah nomor teleponnya Mail. Dia teleponin Mail terus tuh, sama Mail nggak diangkat. Akhirnya sama Mail diangkat karena dia penasaran, ini ngapain sih nelpon melulu. Nah, di telepon itu jelas sekali dan ada rekamannya yang Reza Gladys memohon kepada Mail Saputra atau Ismail Marzuki untuk bertemu sama saya, memohon agar tidak di review skincare berbahayanya yang sama gitu ya? Seperti punyanya Richard Lee. Sama tuh, gitu. Dia menawarkan saya sejumlah uang. Dia bilang, Il, tolong bilangin dong sama Kak Niki, jangan di-review ya. Soalnya kalau di-review sekali sama Kak Niki, pasti netizen nanti bakalan percaya banget sama semua omongannya Kak Niki. Itu ada rekamannya, coba tanya si Reza Gladys, ya. Terus bilangin dong dia mau apa, dia mau berapa, aku kasih. Asal jangan di-review ya. Aku maunya damai-damai aja. Nanti bilangin Kak Niki juga ya, bantu-bantu aku untuk bagus-bagusin produk aku. Nah, tanya Reza Gladys. Kalau keterangan dari Nikita Mirzani menyatakan bahwa Dr. Reza Gladys itu ketakutan kalau dia mereview produknya karena produknya itu berbahaya. Kata Nikita Mirzani tadi ya, karena produk dari Dr. Reza Gladys itu berbahaya. Makanya dia nggak mau sampai Nikita Mirzani itu mereviewnya. Takutnya netizen itu percaya dengan giringan Nikita Mirzani. Dan setelah itu dia ngasihlah uang ke Nikita Mirzani untuk, ya ibarat untuk uang tutup mulut. Itulah pengakuan dari Nikita Mirzani. Tapi ini ada pengakuan dari kuasa hukum dari Reza Gladys. Dia menyebutkan bahwa kliennya itu tidak takut, Dr. Reza itu tidak takut produknya direview oleh Nikita Mirzani. Yang ditakutkan adalah anak-anaknya atau keluarganya itu kena mental dari serangan netizen. Cuma ya bingung juga sih. Tapi kita lihat aja lah videonya. Klien kami ini biasa, ya, pengancaman yang dilakukan itu jelas, buktinya ada di dalam bukti chattingan. Sebagai contoh ya, ada bahasa titik-titik, kamu akan hancur, kayak gini. Nah, ini contoh ya. Nah, tapi itu kami serahin. Ada bahasa pengancaman kalau dia tidak serahin itu. Dan kalau mau ketemu harus begini. Nah, jadi artinya klien kami itu kalau mau ketemu harus begini. Kalau nggak begini. Pahamnya maksudnya ya? Nah, jadi tidak boleh sebutkan itu. Ya, kalau mau ketemu harus begini, setelah ketemu begini. Gitu. Ini adalah pengancaman yang dilakukan Nikita Mirzani, kata pengacara dari Dr. Reza Gladys. Kalau yang dilakukan oleh Dr. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani dengan pasal pemerasan, diperas ya, diperas. Kenapa Dr. Reza Gladys itu mentransfer atau memberikan sejumlah uang kepada Nikita Mirzani kalau kasus ini sebuah kasus pemerasan? Karena nyatanya uang dari Reza Gladys itu sampai di tangan Nikita Mirzani. Itu kata pengacara dari Dr. Reza Gladys. Jadi mumet kan? Ini siapa yang benar nih? Nikita Mirzani atau Dr. Reza Gladys? Bang, ini kan Bang, ini kan terkait kan ini kan hanya 2 tersangka ya Bang ya, ibaratnya yang ditetapkan oleh Kabid Humas. Nah, kemarin kan ada pemeriksaan juga, Doktif juga dan Dr. O. Nah, ini kan diperiksa juga. Hanya NM dan IM aja kah yang melakukan pemerasan atau Doktif dan Dr. O juga melakukan juga? Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah banyak. Dan ini sindikat. Tapi Doktif mengaku bahwasannya tidak ada sindikat di dalam itu Bang. Dia tidak terlibat salah satunya mungkin. Artinya silahkan dia, itu hak dia melakukan pembelaan diri. Tetapi kami sudah menyajikan ya bukti-bukti yang berupa yang sebelum saya sampaikan sebelumnya, ada rekaman dan sebagainya yang akan menguatkan terhadap keterlibatan pihak-pihak lain. Oke. Kalau menurut pengamatan gue, pengacara ini dengan sangat yakin ya bukti-bukti yang udah mereka pegang itu valid sekali untuk mempenjarakan Nikita Mirzani dan manajemennya. Terus ada di situ disebutkan juga Doktif dan ada juga Dr. Oki juga di situ. Jadi makin seru nih. Jadi bukan cuma 2 orang yang akan terlibat, tapi banyak banget yang terlibat. Ini sudah 4 orang ya, 4 orang. Dr. Oki dan Doktif juga ikut terseret. Kemungkinan juga masih banyak sekali akan melebar kemana-mana. Kalau memang benar kasus ini benar pemerasan dan sindikat, itu pasti banyak sekali yang akan terjerat, akan terseret dalam kasus ini. Gue masih bingung nih siapa yang benar juga nih. Oke, kita lihat pernyataan dari Doktif yang katanya ikut terseret. Gimana nih komentar dia? Cek videonya men.
sindikat ya, tidak merasa gitu ya. Tidak, jadi Doktif itu kenal dengan kita, itu pun dikenalkan dari SS. Oh, dikenalkan. Kok bisa? SS Baru juga kenal. Doktif ini sudah kenal lama. Kan SS sendiri yang kenalin Doktif, yang ngasih tahu. Soal terkait ini kan Nick Mir dilaporkan oleh Dr. Glady. Nah itu Doktif nggak tahu lagi kita. Doktif ngurusin ini aja, urusannya Doktif aja ya. Jadi fokus di sini aja ya. Mungkin setelah pertanyaan bisa ditanyakan ke NN juga ya. Mungkin pihak SS terkait ini. Wah itu mah nggak tahu juga. Kita belum tahu gitu. Kita mau menegaskan aja Doktif untuk yang bersama kasusnya Reza Gladys, apakah Doktif terlibat atau tidak? No comment dulu. No comment. Yang jelas Doktif tidak mau berkomentar apapun selain dari kasus yang Doktif jalani. Doktif nampaknya tutup mulut ya. Takut keceplosan, ntar jadi runyam lagi masalahnya. Jadi akan melebar, blunder lagi ke dia. Pintar juga, no comment, kata Doktif. Kata netizen sih, Dokpeng ya, dokter topeng. Bisa aja sih netizen nih bilangnya. Nah ini nih, ini dikumpulin nih setelah pemeriksaan kemarin. Ini ada wawancara nih, ada Dokter Oki, ada pengacara dari Nikita Mirzani juga, ada Nikita Mirzani pastinya, ada Doktif juga. Cek videonya. Tapi kan di shock nggak sih dengan laporan ini gitu? Biasa aja. Biasa aja kan. Santai kalau Nikita Mirzani mah. Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Cuma lucu aja. Nih Dokter Oki keceplosan nih, udah terbiasa yang gimana nih Dok? Udah terbiasa masuk sindikat ini, udah biasa pemerasan, atau udah biasa dilaporin kayak gini? Wah ini harus clear nih, harus diterangin secara terang benderang. Takutnya netizennya ngegirinya kemana-mana nih. Kan kita harus tahu ya teman-teman ya, kita harus tahu pastinya biasanya itu biasa yang mana gitu kan. Nih ada sentilan lagi dari Nikita Mirzani untuk Dokter Reza Gladys ya. Kita lah cek videonya ya. Itu tuh satu circle-nya mereka tuh sama-sama ngambil di satu pabrik di Cina. Kayak Reza Gladys. Ada gila-gila. Dia jual skincare-nya dia harganya selangit. Padahal dia beli satu paket di Cina itu cuman 35.000. Ya menurut gue sebenarnya sah-sah aja sih ngejual berapa, untuknya berapa itu tergantung pembelinya ya. Tergantung kita membranding merek itu sendiri. Dan kemungkinan kalau menurut gue selagi yang beli itu terasa nyaman, ya terserah aja sih. Ya sah-sah aja lah kalau masalah harga itu mah terserah. Nah ini yang dibahas semuanya skincare itu berbahaya. Nah itu yang jadi masalah. Kalau masalah belinya berapa terus ngejualnya berapa itu ya sah saja. Ini ada video yang gua temukan di netizen nih. Nah ini kalian harus cek nih videonya. Ada dokter yang pamer inilah, pamer itulah, pamer sing rumah. Nah gue mau tanya nih, ini yang dibahas oleh Deddy Corbuzier, apakah memang Dokter Reza Gladys yang disentil oleh Deddy Corbuzier? Apakah Dokter Reza Gladys atau siapa nih? Kalau video dari netizen ini disambung-sambungin di situ ya, tapi kayaknya benar juga yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier ya. Kita akan lanjutin gimana, siapa yang akan menang nih? Kubu Nikita Mirzani atau Dokter Reza Gladys? Kalaupun pelaporan ini sampai nggak valid, wah ini Dokter Reza Gladys bisa diserang balik. Hukum bisa berbalik arah ke Dokter Reza Gladys. Kita nantikan siapa yang menang. Atau gimana menurut kalian? Kalian bisa tinggal komentar siapa yang akan menang nih, Dokter Reza Gladys atau Nikita Mirzani? Atau siapa yang benar? Jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar. Jangan lupa bahagia.